أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبته ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terkhusus yang sama-sama kita hormati para asatizah, para imam, para pengurus DKM dan seluruh tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan naungan taufik dan rahmatnya kepada kita semuanya. Wahayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Betapa indah nikmat Allah di pagi hari ini. Allah bangunkan kita dari tidur kita untuk kembali kita menjalankan aktivitas kita, dan kita mulai dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari kita menjadi hari yang berkah dan mengantarkan kepada kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, sebenarnya judul babnya itu Anwa'ul Qalbi wa Aqsamuhu, macam-macam hati dan bagian-bagiannya. Macam-macam hati, kemudian saya di sini terjemahkan dengan hati saja, tapi karena ya biasa bikin PowerPoint itu pakai template yang ada di laptop aja gitu. Terus H-nya itu warnanya ungu, ternyata nggak kelihatan ya. Jadinya kelihatan cuma hati aja. Nah baik, bab ini, pembahasan ini diawali oleh sang penulis dengan satu ayat yang Allah firmankan di surat Al-Isra ayat 36, walaupun ini sebenarnya bagian awalnya tidak dibacakan ya. Beliau mengutip ayat Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika, semuanya, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari as-sam'a, pendengaran, al-basar, penglihatan, ini menjadi sarana input gitu ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan masuk ke dalam hati gitu ya. Kalau kata orang, dari mata turun ke hati, dari telinga juga turun ke hati gitu ya. Karena memang manusia biasa menyerap informasi melalui telinga dan mata, itu yang paling utama. Walaupun sebenarnya semua yang berinteraksi dengan dunia luar
itu bisa menyerap, termasuk bahkan sentuhan-sentuhan dari anggota badan kita, itu semuanya akan masuk ke dalam hati. Kemudian di dalam hati itu diolah dan kemudian menjadi sikap, gitu ya, menjadi sikap. Maka kemudian hati yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin, komandan untuk semua yang ada di dalam tubuh kita, sehingga ketika tangan kita melakukan satu aktivitas, kaki maksudnya, kaki kita melangkah menuju suatu tempat, dan begitu juga dengan mata kembali, gitu ya, kembali ke mata. Ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, hidung kita mendengus, dan seterusnya, semuanya itu terjadi atas instruksi hati. Hati mengarahkan semua tindakan, ya, mengarahkan semua tindakan. Dan sesungguhnya semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi walaupun di sini yang disebutkan dalam ayat ini hanya 3, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi sesungguhnya semua yang ada dalam tubuh kita adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita menjaga titipan itu, menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga titipan itu mengantarkan kepada kebaikan, dan memang sejatinya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sebenarnya ini juga sama, hadis yang penggalan awalnya itu kalau kita baca secara lengkap itu menceritakan tentang bagaimana kita menyikapi tentang halal dan haram, gitu ya. Jadi bahwa halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas. Halal itu adalah sesuatu yang Allah izinkan untuk kita ambil, kita nikmati, dan yang haram itu adalah sesuatu yang akan menjadi madarat bagi hidup kita di dunia maupun di akhirat, jiwa maupun raga kita. Maka kemudian Allah lindungi kita dengan syariat haram. Maka kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menganugerahkan syariat haram kepada kami, sehingga kami terlindung dari kemadharatan yang ada pada hal-hal yang diharamkan tersebut, dan kami tidak terpapar karena adanya syariat haram. Nah, itu jelas. Kemudian di antara keduanya ada syubhat. Syubhat yang samar-samar, ini halal atau haram, sesuai syariat atau bid'ah, dan seterusnya. Kemudian dijelaskan berikutnya lagi bahwa Allah memiliki batasan-batasan, yang mana kita akan selamat dari apa yang Allah batasi itu jika kita menjaga diri dari hal-hal syubhat. Lalu berikutnya Rasulullah menyampaikan sabda ini, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya dalam tubuh kita, dalam badan kita ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal darah ini baik, maka semua anggota badan itu akan baik. Di sini maknanya itu umum, gitu ya, umum, bahwa kebaikan hati diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling inti adalah kebaikan maknawi, yaitu hati yang salim,
yang kita kenal dengan qalbun salim. Qalbun salim yang menentukan kita akan menjadi orang bahagia atau celaka, akan menjadi orang yang sukses, selamat, atau justru terjerumus dalam kecelakaan. Itu ditentukan oleh hati. Walaupun dalam faktanya, dalam faktanya hati juga sangat menentukan. Maksudnya kesehatan hati itu tidak hanya kesehatan non fisik, tidak hanya kesehatan maknawi, tapi kesehatan fisiknya juga ternyata memang sangat menentukan kesehatan anggota tubuh yang lainnya. Dan berkaitan dengan kesehatan maknawi ini, idza salahat salahal jasadu kulluh. Ini jika hatinya baik, maka apa yang dilakukan oleh tangan, kaki, mata, telinga, lisan atau mulut dan juga yang lainnya semuanya akan baik. Jadi betapa sangat penting dan sangat menentukan. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika dia rusak, maka anggota tubuh yang lain juga akan rusak, karena semuanya dikomandoi oleh hati. Ala wahiyal qalbu, dan segumpal darah itu adalah hati. Ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Jadi hati mengarahkan seluruh tindakan anggota badan kita. Apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan, mulkuha, rajanya, qaiduha, pemimpinnya, komandannya, itu adalah hati. Maka kemudian hati itu ada 3 macam. Hati itu ada 3 macam. 3-nya ada di atas. Yang tadi yang warna ungu itu. Yang 3 macam ini, yang pertama ada al-qalbus sahih atau al-qalbus salim, hati yang sehat. Jadi sehat itu bahasa Arabnya sahih gitu ya, sahih. Oh ternyata sahih itu sehat. Tapi juga biasa diterjemahkan atau dibahasakan dengan salim. Kalau salim itu artinya selamat, selamat dari segala kekurangan, selamat dari kecacatan. Jadi kalau ada kita mau kurban, membawa binatang kurban, bawa kambing, kambingnya itu nggak cacat, tidak celaka, kakinya nggak patah, telinganya nggak putus, tidak ada hal-hal yang membuat kambing itu mengurangi value-nya, mengurangi nilainya. Nah itu namanya salim gitu ya, salim. Jadi al-qalbus sahih, dan dalam ayatnya memang dibahasakan dengan qalbun salim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihadapkan dengan hisaban Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada jasa yang bisa kita sewa, tidak ada harta yang bisa kita gunakan. La yanfa'u malu wala banun. Harta dan anak-anak, apalagi saudara, kerabat. Kalau anak itu kan yang hubungannya paling dekat dengan kita, itu semuanya tidak akan bisa menolong kita, tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan bermanfaat hanya satu, yaitu hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang lurus kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan selamat dari beratnya hisab, tidak akan selamat dari panasnya api neraka. Itu jika orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat itu tidak membawa hati yang bersih. Jadi semuanya tadi diselamatkan oleh hati yang bersih, karena memang hati yang bersih itu dibawa dari kehidupannya dia, dan dalam kehidupan itu hati yang bersih akan membuat seluruh anggota badan, anggota tubuh itu memiliki sikap dan perilaku yang baik. Nah, hati yang sehat ini yang memang kita sangat-sangat butuhkan dan harus kita perjuangkan. Makanya kenapa ada satu misi utama dari diutusnya Rasulullah SAW, yaitu tazkiyatun nufus. Hati yang sehat ini adalah hati yang selamat dari segala kecenderungan syahwat. Jadi dikatakan demikian, hati alladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyahu. Hati yang bersih dari segala kecenderungan syahwat, wa min kulli syubhatin tu'aridu khairahu, dan dari syubhat yang menghalangi kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecenderungan syahwat yang dimaksud adalah kecenderungan syahwat yang kemudian kalau hatinya itu lemah, itu hatinya tidak bisa memilah, tidak bisa memilih, tidak bisa memisahkan mana syahwat yang mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diizinkan tidak diambil, yang dilarang malah diambil, atau semuanya diambil. Yang diizinkan, yang dilarang, semuanya diambil. Karena yang namanya syahwat, apa yang menurut dia menarik, yang enak, yang indah dipandang mata, yang nyaman didengar oleh telinga, itu kalau syahwat kan tidak bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang dia bisa bedakan hanya mana yang menarik, mana yang tidak menarik, mana yang nikmat, mana yang tidak nikmat, itu aja. Maka hati yang bersihlah, hati yang sehatlah yang bisa memilahnya. Maka kemudian hati yang sehat ini dia akan memfokuskan gitu ya, akan memfokuskan ibadahnya hanya karena Allah. Keinginan, kecintaan, tawakal, ketaatan, rasa takut, harap, semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hidupnya itu yang ada di pikirannya itu hanya keinginan untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemudian diwujudkan dalam seluruh langkah hidupnya, dalam seluruh sikap hidupnya. Hidup yang penuh dengan tawakal, yang dibingkai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah dan sikapnya ditentukan oleh rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika ia mencintai dan membenci, ia memberi atau tidak memberi, semuanya diorientasikan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini diantara indikator gitu ya, indikasi hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang salim, yang nanti
akan membawa kepada keselamatan di akhirat nanti. Jadi sekali lagi saya bacakan, hati yang sehat itu adalah hati yang bersih dari segala kecenderungan syahwat. Maksudnya segala kecenderungan syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa kecenderungan syahwat itu tidak dibunuh gitu, tidak dimatikan, tapi dibimbing dan diarahkan. Nah, membimbing dan mengarahkannya itu melalui hati, gitu ya, melalui hati. Misalkan kalau syahwat biologis, laki-laki punya kecenderungan kepada perempuan atau punya kecenderungan lain kepada sesama jenis, gitu ya, semuanya dibimbing, diarahkan, hanya boleh kepada perempuan dalam hubungan yang sah gitu. Dan kepada perempuan juga kan tidak semuanya sah gitu, tidak semuanya sah. Yang dibolehkan, jadi dibimbing, silahkan kecenderungan itu disalurkan dalam saluran yang benar, yaitu saluran pernikahan. Hanya itu yang diizinkan. Nah, begitu juga dengan kecenderungan syahwat makan, syahwat telinga, syahwat mata, semuanya kecenderungan syahwat-syahwat yang ada pada diri kita itu ada yang dibolehkan, tidak semuanya dilarang, gitu ya. Banyak, bahkan sangat banyak yang dibolehkan. Baik, sehingga ketika orang sudah, gitu ya, sudah mengarahkan syahwatnya itu dengan hatinya yang salim tadi, hatinya yang bersih, maka tadi yang ada dalam jiwanya hanya orientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua ada hati yang mati, al-qalbul mayyit. Yang kedua ada hati yang mati, al-qalbul mayyit. Kalau tadi hati yang sehat itu kuat, gitu ya, sehat, kuat, hidup, dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka tentu hati yang mati adalah kebalikan dari hati yang sehat tadi. Harusnya kan kebalikan dari sehat itu sakit ya. Ya betul. Jadi di sini memang karena pembagiannya ada 3, sehingga ini ceritanya. Jadi kita punya hati itu memang harus hidup, tapi hidup saja nggak cukup gitu maksudnya, gitu ya. Hidup saja nggak cukup. Hati itu selain hidup, dia harus hidup dengan sehat, sehat walafiat. Nah, maka di sini kebalikan dari hati yang hidup dan sehat adalah hati yang mati, gitu ya. Hati yang mati ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengikuti kecenderungan syahwat, dan juga dia tidak bisa selamat dari kesamaran-kesamaran syubhat. Syahwat dan syubhat yang menghalanginya dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghalangi dari menghamba kepada Allah, yang justru membawa menjadi menghamba kepada selain Allah, menghalangi dari ketaatan kepada Allah, karena dia malah taat kepada selain Allah. Itu bukti atau tanda orang yang memiliki hati yang mati. Hati yang sehat ibadahnya hanya karena Allah, keinginan, kecintaan, tawakal, taat, takut, harapnya hanya kepada Allah, cinta dan benci, memberi atau tidak, itu hanya karena Allah. Sedangkan hati yang mati itu semuanya adalah kebalikan dari itu semuanya. Nah, jadi ini yang kemudian perlu kita waspadai, kita diagnosis dalam diri kita. Apakah
hati kita hidup atau mati. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit, al-qalbul marid, hati yang sakit, yaitu yang ada di antara hidup dan mati, gitu ya. Yang ada di antara al-qalbul salim, qalbun salim, dan ada di antara qalbun mayyit, gitu. Jadi hati yang sakit ini kadang di dalam hatinya ada cinta kepada Allah, ada iman, ada ikhlas, ada tawakal. Tapi di kesempatan yang lain kadang hatinya diisi dengan cinta kepada syahwat, menjadi makmumnya syahwat, followersnya syahwat, mendahulukan kepentingan syahwat, bahkan berusaha untuk memenuhi apa yang diminta oleh syahwat, ditambah lagi dengan sifat hasad, takabur atau sombong, ujub. Jadi tarikan-tarikan dari keimanan dan tarikan syahwat itu saling mengalahkan, gitu ya, satu sama lain. Ketika tarikan keimanannya kuat, maka dia akan mengikutinya. Tapi ketika tarikan syahwat yang lebih kuat, maka dia juga akan mengikutinya. Itu hati yang sakit, gitu ya, hati yang sakit. Nah, maka kemudian kita juga bisa mengenali kondisi-kondisi hati itu dari tanda-tanda yang memang bisa kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama, tanda-tanda hati yang sakit itu tidak ada rasa khawatir atau takut ketika melakukan kemaksiatan, dan tidak ada penyesalan setelahnya. Bahkan ada orang yang ketika melakukan kemaksiatan itu boro-boro takut, gitu ya, atau khawatir, justru yang ada dia bangga, gitu. Dia bangga. Dia sambil, naudzubillah ya, kalau sekarang kita memang melihat orang sambil melakukan kriminal itu sambil di live, gitu, di videokan sama dia sendiri, gitu, sama dia sendiri, kemudian di share, gitu, ke halayak, ke media sosial, dengan bangga dan tidak ada rasa takut, gitu. Mungkin yang dia takutkan hanya kalau ada orang yang lebih kuat yang bisa mengalahkan kezalimannya dia, gitu. Dan kita gimana ya, mikirnya hal-hal seperti itu mungkin hanya ada dalam film-film yang tidak baik, gitu ya. Tapi ternyata itu kalau kita dengerin, baca media-media sekarang, malah itu ada di kehidupan nyata, gitu. Miris sekali, gitu ya, gitu. Yang kedua, hati yang sakit tidak ada rasa sedih atas kebodohan terhadap agama, gitu ya. Merasa gimana ya? Ya Allah, saya sedih, gitu ya, ketika saya tidak bisa memahami secara utuh ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, bagaimana cara mendidik dan menjaga anak dan istri, tidak ada, dan seterusnya, gitu ya, seterusnya. Nah, kalau tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa penyesalan dalam hati kita, itu juga sama tanda-tanda hati yang sakit. Yang ketiga, merasa nyaman dengan akidah yang salah. Kalau ini sih emang sulit ya, karena orang berada dalam akidah yang salah itu memang pemahamannya kan salah. Kalau pemahaman salah ini disebabkan oleh syubhat namanya tadi. Jadi bagi dia kebenaran itu adalah salah dan kesalahan itu adalah benar. Kalau posisinya sudah seperti ini memang sangat berbahaya. Masih mending kalau orang salahnya itu, sesatnya itu tadi
dia melakukan tindakan yang salah tapi bukan memiliki keyakinan yang salah. Tindakan yang salah, jika suatu hari dia diingatkan, mungkin dia masih sadar bahwa itu memang salah. Karena banyak kan kebaikan-kebaikan yang bersifat universal, semua orang menganggap bahwa meruda paksa itu adalah kesalahan, membunuh itu adalah kesalahan, mengambil harta orang dengan tidak legal itu adalah kesalahan. Nah, itu semua agama mengakui hal itu, gitu ya, mengakui hal itu. Sehingga ketika orang melakukan hal itu kemudian diingatkan, bisa jadi dia ada sadarnya. Nah, yang lebih sulit ketika berada dalam pemahaman yang salah, keyakinan yang salah. Yang keempat, tidak mau mengambil nutrisi yang bermanfaat bagi jiwanya, bagi hatinya, atau tidak mau mengambil obat yang bisa menyehatkan jiwanya. Dan nutrisi yang paling bermanfaat bagi iman adalah, nutrisi yang paling bermanfaat bagi jiwa adalah iman. Obat yang paling bermanfaat bagi jiwa yang sakit adalah Al-Quran. Dia tidak mau mengambil sarana-sarana yang bisa menguatkan imannya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, cabang iman itu banyak sekali. Ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, itu akan menguatkan iman kita. Iman yang awalnya mungkin redup, sangat-sangat kecil cahayanya, gitu ya. Ketika kita melakukan kebaikan sedikit saja, memberikan senyuman kepada orang yang kita temui, kemudian memberikan segelas air putih, atau memberikan, kalau di grup-grup di media sosial itu ada yang nge-share kebaikan itu, kita kasih jempol saja, gitu ya. Itu kan kebaikan kecil, tapi sekecil apapun kebaikan itu akan bermanfaat buat keimanan kita. Nah, buat keimanan kita. Begitupun kalau hati sudah mulai sakit tadi, sudah tidak ada kekhawatiran ketika melakukan kemaksiatan, tidak ada kesedihan dalam kebodohan terhadap agama, merasa nyaman dalam kesalahan. Nah, maka segeralah meminum obat yang tepat, yaitu Al-Quran. Walaupun Al-Quran ini obatnya itu, pertama membacanya itu juga sangat-sangat menjadi obat. Apalagi kalau selain membaca, kita juga mentadabburinya, gitu ya, yaitu memahami atau merenungkan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Justru kalau orang sakit, dia lebih suka daripada melakukan hal-hal yang bisa menguatkan keimanannya, justru dia melakukan hal yang bisa melemahkan keimanan. Dan hal yang bisa melemahkan keimanan adalah kemaksiatan, sekecil apapun, termasuk perkataan-perkataan yang kurang baik, gitu ya. Itu bisa semakin menurunkan kualitas keimanan, kekuatan iman. Begitu juga dengan hal lain, ya. Nah, atau obat tadi, gitu ya. Kalau Quran adalah obat, nah hal-hal yang lain yang justru membahayakan, misalkan, mohon maaf, misalkan mendengarkan nyanyian-nyanyian yang syairnya itu, gitu ya, syairnya itu mengajak kepada keburukan, gitu ya, yang dinyanyikan dengan penyanyi-penyanyi dengan dengan suara yang yang mengundang syahwat, gitu, suara yang mengundang syahwat, yang saya
agak hilang ininya kosakatanya. Gitu. Jadi yang yang kayak orang mengundang syahwat, mengundang birahi gitu. Nah, suara yang kayak seperti itu gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau nyanyian-nyanyian yang bermanfaat, nyanyian yang mengajak kepada kebaikan gitu kan, nyanyian yang menyeru kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan masih tidak bertentangan, sesuai dengan apa yang diperintahkan juga oleh Al-Quran. Tapi yang paling baik obat adalah Al-Quran, gitu ya. Obat adalah Al-Quran. Nah, baik, kemudian kalau tadi itu adalah tanda hati yang sakit, berikutnya tanda hati yang sehat. Hati yang sehat tandanya itu dia meninggalkan kepentingan dunia demi memilih kepentingan akhirat. Kemudian ia tetap berada dalam pilihan tersebut sehingga ia merasa menjadi ahli akhirat, merasa seolah-olah sudah berada di akhirat gitu. Ia merasa dunia itu hanya tempat persinggahan saja. Jadi di sini dalam kehidupan dunia ini kita merasa berada di perantauan gitu. Bahwa kita tidak selamanya akan di sini. Maksudnya kita sadar gitu ya. Kita sadar bahwa ini hanya perantauan yang bersifat sementara, yang kita akan kembali dari sini gitu. Ini bukan kampung halaman kita yang sesungguhnya. Kita akan kembali dari sini. Sehingga orang yang menyadari hal itu, maka dia akan melakukan aktivitas untuk kebutuhan hidupnya di sini itu sekedarnya saja, seperlunya gitu. Nah, justru yang paling banyak dia prioritaskan itu adalah untuk kepentingan kampung halamannya. Di kampung saya itu, di Ciamis, itu kan banyak orang-orang yang kemudian transmigrasi ke Lampung menjadi petani kopi di sana, gitu ya, di Lampung. Nah, ketika saya pernah dari pesantren itu berkunjung ke sana, ada alumni-alumni dari pesantren. Itu di sana mereka itu hidupnya itu kayak apa ya? Boleh dibilang secara logis gitu, maksudnya dalam penglihatan fisik itu tidak bahagia lah gitu ya. Tidak bahagia. Mereka tinggal di saung-saung sekedarnya gitu ya, makan juga sekedarnya. Tapi di kampung mereka di Ciamis, mereka itu punya rumah yang gede gitu. Rumahnya gede-gede, mereka juga sudah naik haji gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, itu saya ibaratkan kayak orang yang sadar sadar bahwa tempat tinggal dia itu sementara, dia akan kembali, walaupun kembalinya ke Ciamis bukan ke akhirat gitu ya. Kurang gitu ya, kurang sedikit, tinggal disambungkan sebenarnya gitu ya. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Kalian di dunia itu harus seperti orang yang berada di perantauan atau bahkan hanya menyeberang jalan saja. Abiru sabil, hanya kan gini, maksudnya kalau di perantauan itu kita saya dari Ciamis ke Depok, merantau di Depok, itu mah Depok udah berasa jadi kampung sendiri ya. Gitu. Nah, berbeda kalau masih di perjalanan. Di perjalanan dari Ciamis ke Depok itu namanya abiru sabil. Kalau di perjalanan itu benar-benar kan kita sadar benar sepenuhnya bahwa kita tidak akan mungkin selamanya ada di jalan gitu. Nah, itu maksudnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa kita akan kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya. Yang kedua, orang yang hatinya sehat
selalu mengajak dan mengarahkan syahwatnya tadi agar kembali kepada Allah. Jadi ketika syahwatnya mengajak kepada keburukan, itu dibalas oleh hatinya gitu ya. Hatinya jangan ke situ gitu. Misalkan mohon maaf nih, contohnya agak kurang enak. Misalkan nih syahwatnya mengajak untuk selingkuh gitu ya. Katakan begitu. Syahwatnya mengajak untuk selingkuh. Kata hati, jangan. Di rumah ada istri kamu yang baik, yang cantik, yang solehah, yang setia gitu. Nah gitu kan, hatinya mengarahkan, ngajak syahwatnya untuk kembali. Karena yang di rumah itu jauh lebih baik daripada selingkuhan kamu gitu. Nah itu hati yang sehat gitu, hati yang benar. Sehingga kemudian akhirnya bergantungnya hanya kepada Allah, sebagaimana bergantungnya orang yang, kalau ke bahasa anak sekarang, orang yang bucin gitu ya. Bucin. Jadi bucinnya itu bukan kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Pada Allah Subhanahu wa taala. Bergantungnya orang yang butuh bantuan gitu. Dan sehingga dia hanya muara cintanya, muara kerinduannya, muara pengabdiannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, orang yang hatinya sehat itu merasa sedih jika tidak bisa melakukan kebiasaan baiknya. Misalkan nih, dia sudah biasa setiap hari sholat berjamaah, tiba-tiba dia tidak bisa sholat berjamaah, hatinya sedih gitu, hatinya sedih. Atau dia biasa puasa sunnah, ketika dia lagi tidak bisa puasa sunnah, hatinya sedih. Apapun sebabnya, dia sedih hatinya. Begitu juga ketika kebaikan-kebaikan yang lain yang sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya tidak bisa dia lakukan, hatinya sedih. Atau ada kesempatan untuk berbuat baik tapi dia tidak bisa melakukannya, dia juga sedih. Bukan kebiasaan dia, tapi ada momentum, ada kesempatan, dia tidak bisa melakukan, maka hatinya sedih. Itu tanda orang yang hatinya salim, hatinya sehat. Dan memang contoh dari yang terakhir ini sangat monumental, sangat fenomenal ya. Dulu di tahun ke-9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW mengajak seluruh sahabat laki-laki yang dewasa, yang sehat, untuk berangkat perang semuanya ke Tabuk menghadapi pasukan Bizantium, Romawi Timur. Maka semua sahabat itu tidak ada yang tidak mau, semuanya mau ikut. Tapi ada sahabat-sahabat yang ketika mau ikut mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak ada tidak ada perlengkapan. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mau ikut, pakai sandal yang ditambal, yang diperbaiki, sandal butut juga kami siap. Jalan kaki nggak apa-apa, kami mau ikut berangkat." Tapi kata Rasulullah, "Saya mohon maaf, ini benar-benar habis persediaan untuk membawa kalian berangkat jihad." Akhirnya mereka pulang ke rumah mereka, menangis gitu ya, mereka menangis karena tidak bisa ikut jihad. Kebayang gitu ya, kayak kayak kita punya anak gitu ya, anak kemudian di sekolahnya ada kegiatan kegiatan mau jalan-jalan gitu ya, mau jalan-jalan, tapi orang tuanya tidak punya biaya gitu untuk membiayai anak agar bisa ikut. Anaknya pulang gitu nangis, nggak bisa ikut. Nah, kalau dulu di masa sahabat, pulangnya itu bukan karena nggak diajak jalan-jalan biasa gitu, tapi ini diajak jalan-jalan untuk jihad gitu. Subhanallah. Sedihnya sampai sebegitunya kalau para sahabat. Itu contoh bagaimana orang yang hatinya sehat, yang hatinya salim gitu ya, yang hatinya salim. Baik, karena waktunya juga sudah
sudah jam 6. Barangkali mau ada yang bertanya dulu ya. Barangkali. Walaupun belum habis ini materinya. Silakan. Tapi kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ya. Nah, baik. Masih ada ini tanda-tanda hati yang sehat. Mudah-mudahan kita raba dalam hati kita, mudah-mudahan ada gitu. Dan kalau belum ada, kita coba perjuangkan agar tanda-tanda itu ada gitu. Tanda-tanda ada. Nah, berikutnya tanda-tanda itu memiliki kerinduan untuk berbuat baik seperti orang lapar menginginkan makan gitu. Jadi ini perumpamaan yang sangat luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi orang mau berbuat baik itu kayak orang kelaparan gitu, mau makan, kayak orang kehausan mau minum gitu. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh seorang ulama, Asy-Syaikh Yahya bin Mu'adz. Beliau mengatakan, "Man surra bi khidmatillahi", siapa yang merasa bahagia ketika melakukan penghambaan kepada Allah. Walaupun penghambaan yang dimaksud di sini sih sebenarnya bukan sekedar sholat biasa, bukan sebenarnya. Tapi penghambaan ini maksudnya dia membela agama Allah. Jadi penghambaan ini memang tidak seperti untuk kepentingan dirinya gitu, tapi untuk kepentingan agama. Atau dalam tanda petik seperti kepentingan Allah, padahal Allah nggak punya kepentingan ya. Maksudnya untuk kepentingan agama gitu. Jadi ada agama diganggu dia bela, ada orang yang berjihad dia bantu, ada orang berdakwah dia bantu. Nah gitu, untuk kepentingan masjid, misalkan kayak gitu. Jadi seperti bukan kepentingan dirinya. Nah ini namanya bikhidmatillah. Orang yang senang melakukan khidmah, pelayanan untuk Allah Subhanahu wa taala, surratil asya'u kulluha bi khidmatihi, maka seluruh apa yang ada di dunia ini akan senang menjadi pelayannya, melayani dia, membantu kepentingan dia. Kemudian waman qarrat ainuhu billahi qarrat uyunu kulli ahadin bin nazari ilaihi, dan siapa yang matanya itu betah untuk melihat billahi ini sebenarnya gini, kayak melihat ayat-ayat Al-Quran gitu. Matanya itu betah kalau melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat tempat sujud gitu ya. Nah, maka kata beliau, qarrat uyunu kulli ahadin bin nadhari ilaihi, maka orang-orang itu akan betah ketika melihat dia gitu. Melihat dia itu tidak mau berpaling. Kan itu yang kalau kita baca bagaimana Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabatnya itu memang kayak gitu. Itu yang dimaksudkan oleh Yahya bin Mu'adz. Mohon maaf ini saya lupa tidak dikasih harokat gitu ya. Kirain sudah dikasih harokat. Jadi nanti yang saya share mungkin saya kasih harokat, saya share lagi gitu. Oh iya betul. Yang wamannya di sini wamah gitu ya. Salah itu. Taknya gitu. Di edit gitu. Kemudian tanda hati yang salim adalah selalu memikirkan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya saat sholat, tidak hanya di masjid, tapi di rumah melihat istri gitu ya. Bagaimana bisa taat kepada Allah bersama istri, melihat anak, bagaimana bisa taat kepada Allah bersama anak, di kantor, bagaimana kantornya bisa menjadi sarana ketaatan kepada Allah, di jalan gitu ya, lagi mengendarai mobil, lagi mengendarai motor, semuanya selalu dihubungkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar semua bisa menjadi sarana ketaatan kepada Allah dan tidak ada yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Yang berikutnya, sangat pelit dengan waktunya. Tidak mau ada waktu yang terbuang sedikit pun dia
gunakan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi dalam istilah seorang ulama namanya harisun ala waqtihi, gitu ya. Jadi haris itu sebenarnya dalam arti negatifnya itu tamak gitu. Harisun ala waqtihi, tamak. Tapi ini tamak yang positif gitu. Tamak yang baik. Tamak yaitu yang pelit tadi. Jadi waktunya itu ketika ada yang tidak bermanfaat sedikit pun, maka dia akan segera menggunakannya untuk kebaikan, gitu ya. Jadi tidak hanya day to day, tapi bahkan menit per menit, gitu ya. Dia detik per detik maksudnya. Detik per detik itu dihitung bagaimana semuanya bisa menjadi sebuah kemanfaatan untuk dunia dan akhirat. Nah, ini masih ada 3 lagi terakhir. Hati yang sehat jika mulai masuk dalam sholat, hilang semua beban pikiran dan obsesi duniawi, dan ia merasakan betapa senang, tenang, nyaman, dan betah dalam sholat, gitu. Betah dalam sholat. Makanya kita misalkan membaca sirah Rasulullah dan para sahabat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu kalau udah sholat, kami seolah-olah tidak mengenal beliau, dan beliau seolah-olah tidak mengenal kami, gitu. Lalu beliau itu sholat itu lama gitu, sampai kaki beliau bengkak, gitu ya, bengkak. Dan ternyata bukan cuma Rasulullah, pernah. Ini diriwayatkan oleh ada namanya Sulaiman, gitu. Ini muridnya Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah sholat semalaman, sholat itu dari habis isya sampai subuh hanya 1 rakaat. Berarti berdiri semua itu sholat. Kaki gimana rasanya ya, lutut gitu, lutut. Nah, jadi itu betah, nyaman. Yang kedua, tidak pernah putus berzikir dan mengingat Allah, tidak pernah bosan menghamba kepada Allah. Dan yang terakhir, sangat serius dan sungguh-sungguh dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas amal. Bahkan lebih serius dari menjalankan amalnya itu sendiri, memperjuangkan keikhlasan dan ihsan, menghadirkan kesadaran dan rasa syukur atas nikmat Allah, bahwa betapa agung nikmat Allah dan ibadah saya masih sangat kurang. Baik, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita untuk subuh kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf atas kehilafan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jazaa pada Ustaz Hafidhur Rahman yang telah menyampaikan materinya, yaitu tentang hati, yang luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali memberikan yang bermanfaat, memberikan hati kita yang sehat, baik fisik maupun manawi, karena itu adalah fisiknya juga organ tubuh yang sangat vital ya. Biasanya itu walaupun itu sering diartikan jantung ya, atau juga mungkin kalau jantung itu sesuatu yang vital, liver juga sesuatu yang vital di dalam tubuh kita. Juga maknanya manawi atau kegunaannya tadi, yang tentunya setelah ada beberapa indikator yang dipaparkan tadi, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kesehatan hati kita. Maka karena hati itu sifatnya bolak-balik, maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'ati. Semoga Allah yang selalu membalik-balikan hati kita, menggiring, membimbing hati kita untuk selalu tetap dalam agamanya dan ketaatan kepadanya. Mari kita tutup kajian suruh ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.